Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas tema dengan judul Jika dua tokoh ini dipasangkan di tahun 2024, potensi juara besar. Di pemilihan presiden tahun 2024, kereta tua atau tokoh-tokoh tua yang nekat maju kemungkinan besar akan keok. Era sudah berubah, anak-anak milenial dan generasi Z pada dasarnya ogah melihat orang-orang yang dikonotasikan sudah lamban, gemuk, perut buncit, sakit-sakitan, bau minyak angin, dan gagap teknologi. Mereka pengen tokoh yang cepat, smart, adaptif, luwes, tapi juga berkarisma. Orang tua bagi mereka seperti teks berjalan yang terlalu banyak umbar khotbah di mana-mana. Mereka membayangkan kakek, nenek, atau orang tua mereka sendiri yang kadang karena rasa sayangnya justru mengekang kebebasan berekspresi. Nah, begitulah kira-kira. Jadi sebaiknya tokoh tua yang sudah berkategori lanjut usia lupakan saja, daripada kalah untuk yang kesekian kali. Tak terkecuali Prabowo, meski hasil survei mendominasi tapi tren terus melemah. Saya berkeyakinan 1 tahun menjelang Pilpres hasil survei sudah berbeda. Bisa jadi Prabowo hanya nomor 4 atau 5, kalah jauh dengan capres lainnya yang masih muda-muda. Faktanya, 2 lembaga survei yang merilis hasil surveinya dalam minggu kedua bulan Juni 2021, yaitu PPI, Parameter Politik Indonesia, dan ASI, Arus Survei Indonesia, semua mengatakan kalau dominasi Prabowo Subianto melemah. Padahal pemilihan presiden masih 3 tahun lagi. Dan 2 lembaga survei itu mengatakan kalau tokoh lain seperti Ganjar, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno cenderung naik, sedang tokoh lain masih stagnan, sedang Prabowo melemah. Nah, sesuai dengan judul, lalu siapa 2 tokoh yang dimaksudkan? 2 tokoh ini representasi anak muda banget, sama-sama suka olahraga, tubuhnya atletis, wajahnya cakep nggak bosenin kalau dilihat, terutama para gadis remaja, Mahmud dan emak-emak Indonesia Raya, smart dan sejauh ini cukup bertabur prestasi. Mereka datang dari 2 partai besar, yaitu Partai PDIP dan Gerindra. Nah, saya yakin Anda sudah mulai bisa menebaknya. Tokoh tersebut adalah Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, dan Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ganjar 52 tahun dari Partai PDIP, sedangkan Sandiaga Uno 51 tahun dari Partai Gerindra. 2 tokoh muda ini berpaduan nasionalis, religius, dan milenial. Sebuah kombinasi yang pas dan cocok. Ganjar dapat meraih suara konstituen dengan konsentrasi sebagian besar Jawa, Bali, dan Indonesia Timur, sedangkan Sandiaga Uno sebagian Jawa dan Indonesia Barat. Tapi sungguh disayangkan perkawinan pasangan yang pas dan kemungkinan sangat sulit dikalahkan oleh lawan tersebut nampaknya sulit terwujud. Kesempatan untuk menang itu harus berhadapan dengan fakta yang kurang menguntungkan. Walaupun sama-sama kader partai yang berprestasi, keduanya berdua tidak punya power untuk didukung partainya maju di Pilpres tahun 2024. Pasangan Ganjar Sandi ini yang punya peluang paling tinggi untuk juara, tetapi justru paling rendah untuk bisa diwujudkan dalam koalisi nasional PDIP Gerindra nanti di tahun 2024. Meskipun begitu, masih ada kesempatan dan kemungkinan untuk keduanya bisa menjadi pasangan. Sebab bagaimanapun pemilu 2024 masih jauh, politik sangat dinamis, segala sesuatu masih mungkin terjadi di injury time dalam politik. Selalu ada faktor X yang tidak pernah bisa diduga. Kita semua pasti ingat saat pemilihan presiden tahun 2019, Jokowi membuat kejutan dengan menarik Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden. Partai PDIP yang belakangan ramai tentu akan dibuat cukup pusing dengan Puan yang diharapkan bagus elektabilitasnya. Sampai saat ini tak juga ada tanda-tandanya. Puan bagus disurvei sebagai wacapres bukan capres, sedangkan Partai PDIP pemenang Pilpres ironis sekali jika hanya menyodorkan wacapres.
Seperti yang saya katakan di awal tulisan, mencalonkan Prabowo sebagai capres dan Puan sebagai wakil presiden besar kemungkinan kalah total. Keduanya tidak memiliki aura bintang. Prabowo sudah usai, seharusnya Legowo memberikan tongkat komando pada Sandiaga Uno. Begitu pula Puan, harusnya tahu diri, ini partai bukan perusahaan keluarga. Dia bisa mengalah demi kepentingan yang jauh lebih besar dan memberikan jalan pada Ganjar yang memang lebih bersinar. Sedangkan Puan bisa menjadi ketua umum partai PDIP menggantikan posisi ibunya. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan Mbah Pri, lelaki sepuh yang kalau di desaku suka dimintai tolong yang sakit jadi sembuh. Mbah Pri berkata, "Kae sing rambutnya putih." Setelah kudesak siapa, hanya sekedar menegaskan. Beliau hanya tersenyum misterius dan menghisap rokok kreteknya dan mengembuskannya kuat-kuat ke udara. Beliau sejak lahir sudah tidak dapat melihat. Tapi kenapa sebut rambut putih? Entahlah batin. Apakah akhirnya Ganjar vs Anies? Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.